Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, oke, baik teman-teman, sobat Isram Law sekalian. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai KDRT ya, lagi-lagi KDRT nih ya. Nah, jadi ada pertanyaan seperti ini yang harus saya mau jawab nih ya. Jadi teman-teman, ada yang bertanya, Bang, menempeleng istri itu bisa dipidana nggak sih, dan apakah itu termasuk dalam perbuatan KDRT? Oke, baik. Teman-teman tonton terus video ini sampai selesai. Nah, mengenai suami yang tampar istri, nonjok istri pada bagian wajah atau bagian tubuh manapun ya, ini tidak boleh sebenarnya ya, hal yang dilarang. Nah, karena ya kita harus menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, terkait masalah kekerasan fisik, nah ini selain diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana mengenai penganiayaan, dan juga diatur di dalam undang-undang khusus seperti undang-undang KDRT ya, teman-teman. Nah, perlu diketahui ya bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu ya bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, tetapi ada beberapa macam bentuk kekerasan ya di dalam rumah tangga. Kalau nggak salah ada 4 ya yang diatur di dalam undang-undang KDRT ya. Ada yang namanya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, teman-teman. Nah, jadi mengenai menampar istri, nonjok istri, walaupun itu bukan pada bagian wajah ya, tapi seluruh anggota badan, nah itu masuk dalam kekerasan fisik apabila dilakukan ya, misalkan dengan cara memukul, menampar, atau menggunakan alat benda lain, baik itu benda tajam maupun benda-benda tumpul yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, mengenai suami menampar istri ini masuk dalam kategori kekerasan fisik ya. Nah, di mana dalam ketentuan pidana dalam undang-undang KDRT diatur di dalam pasal 44 ya. Tahu nggak ancaman pidananya berapa tahun ya? Ancaman pidananya itu paling lama 4 tahun, teman-teman ya. Jadi jangan main-main ya. Ya, misalkan bagi semua laki-laki ya atau suami ya, kalau bisa ya lemah lembutlah dengan istri atau perlakukan secara humanis. Jangan main fisik, jangan main kasar ya. Nah, ingat ya, dulu memang ya sebelum undang-undang ini dibuat, jadi apabila terjadi suatu peristiwa di dalam rumah tangga, maka kebanyakan pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup rumah tangga ketika mengalami suatu peristiwa hukum atau kekerasan ya, baik itu secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, enggan membuat pengaduan, membuat laporan ke kantor polisi, karena mereka berpikir bahwa ini adalah merupakan aib yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar atau masuk dalam ranah privasi khusus rumah tangga. Nah, teman-teman, dan juga ketika ya, dahulu ya sebelum undang-undang ini dilahirkan, banyak pihak-pihak atau khusus anggota keluarga, apabila ya terjadi kasus kekerasan fisik, terus kemudian kekerasan dan lain-lain ya, ini ketika ada pihak luar yang akan turut campur, maka entah itu suami, istri, keluarganya ya melarang, tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Nah, itu punya prinsip di situ. Tetapi dengan lahirnya undang-undangan ini, undang-undang KDRT, maka setiap orang yang melihat, menyaksikan, mendengar terjadinya peristiwa mengenai hubungan rumah tangga orang lain, maka dia punya hak untuk lakukan ya
lakukan apa? Misalkan melerai, memisahkan, ya, agar tidak terjadi perselisihan, percekcokan. Nah, dulu memang ya tidak boleh ikut urusan rumah tangga orang lain, tapi dengan lahirnya undang-undang ini, siapapun yang melihat, menyaksikan terjadinya peristiwa, ya, tindak pidana KDRT, maka dia punya hak untuk ikut, ya, mendamaikan, meleraikan, memisahkan ketika terjadi keributan. Nah, dahulu memang iya, karena secara sanksi sosial, moral, dan juga secara etika, ya, orang agak enggan untuk masuk persoalan-persoalan ke dalam wilayah rumah tangga. Tapi dengan lahirnya undang-undang KDRT, ya, siapapun itu berhak untuk melakukan pemisahan apabila terjadi hal-hal yang sifatnya melanggar ketentuan di undang-undang KDRT. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa wah, ini adalah urusan rumah tangga saya. Tidak boleh pihak-pihak luar untuk ikut atau turut campur, ya, dalam hal rumah tangga saya. Ingat ya, di dalam hukum itu apabila mendiamkan suatu peristiwa hukum, maka itu merupakan suatu tindak pidana, ya. Jadi tidak boleh mendiamkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ingat ya, tidak boleh mendiamkan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, apalagi dia sedang dalam kondisi terancam jiwanya, terancam nyawanya. Maka sangat beralasan apabila kita melakukan perbantuan, memisahkan orang yang sedang bermasalah dengan hukum, apalagi dalam hal penganiayaan. Nah, itu ya. Jadi mengenai suami atau istri atau siapapun itu yang menempeleng, menampar istri, suami, maka dapat dituntut pidana, yaitu Undang-Undang KDRT, ancaman pidananya 4 tahun maksimal, ya. Oke teman-teman, demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum, salam keadilan.